suamiku tega mengusirku demi seorang pelakor busuk. Aku bersumpah, suatu hari dia akan menyesali semua itu. Dan saat waktunya tiba, aku berdiri di atas puing-puing hidupnya, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Nama saya Vina Wulandari, seorang perempuan berusia 35 tahun. Sejak menikah dengan Chandra, laki-laki yang saya cintai sejak masa kuliah, hidup saya terasa sederhana namun penuh makna. Saya tidak pernah meminta lebih, cukup sebuah rumah mungil, makan yang layak, dan suami yang pulang dengan senyum hangat. Kami menikah lebih dari 10 tahun, dan saya pikir semua berjalan baik, sampai kenyataan menampar saya begitu keras, meruntuhkan segala keyakinan yang saya pegang tentang kesetiaan. Chandra bukan hanya suami, tapi juga sahabat, penopang hidup, dan orang yang dulu sering berjanji akan menggenggam tangan saya sampai tua. Namun, satu persatu tanda-tanda aneh mulai muncul. Pulang larut malam, ponsel yang tak pernah lepas dari tangannya, senyum samar ketika ada pesan masuk. Saya ingin percaya, benar-benar ingin percaya bahwa itu hanya urusan pekerjaan. Tapi hati seorang istri jarang salah. Saya tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Kecurigaan saya terbukti ketika suatu sore, Chandra pulang dengan wajah dingin, tanpa sapaan seperti biasanya. Malam itu, di meja makan, ia berkata dengan nada datar bahwa rumah ini bukan lagi tempat saya. Lidah saya keluh, tangan saya bergetar. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Aku sudah tak bisa melanjutkan ini, Vina. Aku ingin bersama Melati. Kau harus pergi dari rumah ini. Melati. Nama itu mendadak terasa memuakkan di telinga saya. Saya tahu siapa dia. Seorang janda genit di kompleks sebelah, yang sudah beberapa kali saya dengar kabarnya menggoda suami orang. Saya tak pernah menyangka, perempuan itu berani masuk sejauh ini ke dalam hidup saya, merenggut satu-satunya orang yang selama ini saya anggap milik saya sepenuhnya. Saya mencoba melawan. Chandra, kita sudah bersama lebih dari 10 tahun. Apa kau tega menghancurkan semua begitu saja? Suara saya bergetar, tapi Chandra menatap saya dengan dingin, seolah saya hanyalah orang asing yang mengganggu kenyamanannya. Beberapa hari berikutnya terasa seperti neraka. Saya benar-benar diusir. Barang-barang saya dikeluarkan dengan kasar. Tetangga menyaksikan, sebagian berbisik-bisik, sebagian berpura-pura tidak melihat. Malu rasanya, hancur, remuk. Saya meninggalkan rumah itu dengan hanya membawa koper berisi pakaian dan hati yang koyak. Di perjalanan pulang menuju rumah orang tua, air mata saya tak terbendung. Saya merasa dipermalukan bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai perempuan. Di mata sebagian orang, saya akan dicap sebagai istri gagal, perempuan yang tak mampu menjaga suaminya. Namun di balik segala rasa sakit itu, ada api kecil yang menyala dalam dada saya. Api itu membisikkan sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, tekad untuk tidak membiarkan pengkhianatan ini menjadi akhir hidup saya. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi satu hal pasti. Saya akan membuat Chandra menyesal. Jika ia mengira saya akan selamanya terpuruk, maka ia salah besar. Kehidupan baru saya mungkin dimulai dari kehancuran, tapi dari sanalah saya akan bangkit. Saya, Vina Wulandari, bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Saya tidak pernah membayangkan, setelah belasan tahun mengabdikan diri sebagai istri, akhirnya saya harus kembali ke rumah orang tua dengan tangan kosong. Saat langkah kaki saya menapaki halaman rumah itu, hati saya serasa runtuh. Bukan karena saya tak mencintai rumah masa kecil, melainkan karena cara saya kembali, sebagai seorang istri yang diusir, seorang perempuan yang dipermalukan. Ibu menyambut saya dengan tatapan iba, mencoba merengkuh saya dalam pelukan hangatnya. Ayah,
Meski tidak banyak bicara, sorot matanya menyimpan kemarahan yang tak terucap. Mereka tahu, saya tidak bersalah. Namun, di luar dinding rumah ini, dunia tak sebaik hati mereka. Bisikan tetangga sudah mulai terdengar. Kasihan, ditinggal suaminya demi janda itu. Pantas saja, berarti dia tak bisa menjaga rumah tangga. Ucapan-ucapan itu menusuk telinga, meski diucapkan dengan suara samar. Saya tahu, di kampung kecil ini, kabar menyebar lebih cepat daripada angin. Setiap tatapan terasa seperti vonis, seolah saya yang gagal, saya yang bersalah. Hari-hari pertama terasa berat. Saya sering terbangun di malam buta dengan mata basah, teringat kembali saat-saat saya diusir dari rumah yang dulu saya bangun bersama Chandra. Kadang saya bertanya pada diri sendiri, apa salah saya? Apa saya kurang cantik? Kurang setia? Kurang taat? Namun, semakin saya pikirkan, semakin saya sadar, pengkhianatan Chandra tidak ada hubungannya dengan saya. Itu adalah pilihan busuknya sendiri, dan godaan melati yang rakus. Tetapi rasa sakit tidak serta-merta hilang dengan kesadaran itu. Saya harus menelan kenyataan bahwa hidup saya kini dimulai dari nol. Saya tak punya pekerjaan tetap, tak punya tabungan, dan harga diri saya tercabik di mata masyarakat. Saya mencoba membantu ibu berjualan sayur di pasar. Awalnya hanya untuk mengisi waktu, tapi juga sebagai cara untuk tidak terus-menerus memikirkan luka hati. Di pasar, saya melihat kehidupan dari sisi yang berbeda. Para ibu-ibu pedagang yang bangun sejak subuh, berjuang demi sesuap nasi. Mereka tertawa, bercanda, meski hidup mereka penuh kesulitan. Dari situ, saya belajar, manusia bisa tetap berdiri meski diterpa badai. Namun, bayang-bayang Chandra dan Melati tetap mengikuti saya. Sesekali, ada kabar yang sengaja atau tidak sengaja sampai ke telinga saya. Mereka berdua tampak hidup mewah, sering terlihat keluar masuk restoran mahal, berbelanja di butik kota. Heran saya, dari mana datangnya uang sebanyak itu? Sebab saya tahu betul, gaji Chandra di kantornya tidak seberapa. Kecurigaan itu semakin tumbuh ketika ada tetangga yang berbisik. Katanya Chandra sekarang banyak uang. Jangan-jangan ada permainan di kantornya. Saya pura-pura tidak menanggapi, tapi hati saya menyimpan rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam-malam panjang saya lewati dengan rasa sakit bercampur marah. Saya ingin melupakan, tapi setiap kali memejamkan mata, wajah Chandra muncul dengan dingin, menyuruh saya pergi. Wajah Melati muncul dengan senyum penuh kemenangan. Luka itu belum kering, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar kering. Namun, di tengah semua itu, saya tahu saya tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Saya harus menemukan cara untuk bangkit. Saya tidak boleh selamanya bergantung pada orang tua. Hari itu, saat membantu ibu menata dagangan, saya berkata lirih pada diri sendiri. Vina, kau harus bangun. Jika mereka bisa tertawa setelah menginjakmu, kau juga bisa berdiri lebih tinggi dari mereka. Saya tidak tahu dari mana kekuatan itu akan datang. Tapi saya tahu, saya tidak bisa selamanya menjadi korban. Saya harus berubah. Dari titik nol inilah, perjalanan saya akan dimulai. Hari-hari saya di rumah orang tua akhirnya mengajarkan banyak hal. Saya yang dulu terbiasa hidup bergantung pada Chandra kini dipaksa untuk memikirkan cara berdiri sendiri. Setiap kali membantu ibu berjualan sayur di pasar, saya melihat dengan mata kepala sendiri betapa kerasnya perjuangan para perempuan lain. Ada yang ditinggal suami, ada yang menjadi tulang punggung keluarga, namun mereka tetap bisa tersenyum. Dari situlah sebuah tekad mulai tumbuh di hati saya tidak boleh terus-menerus terpuruk. Suatu pagi, ketika sedang membantu ibu, seorang tetangga yang kebetulan membeli sayur berbisik, Vina,
Aku dengar Melati sudah buka usaha salon kecil, tapi katanya dia jarang mengurus. Chandra yang biayai semua. Kalimat itu menusuk telinga saya, tapi sekaligus membangkitkan sesuatu dalam diri saya. Jika Melati bisa membuka usaha hanya karena ada lelaki yang menafkahinya, kenapa saya tidak bisa membuka usaha dengan keringat sendiri? Sejak hari itu, saya mulai berpikir lebih serius. Saya ingat, dulu sebelum menikah, saya pandai menjahit baju sederhana dan membuat kue kering untuk Lebaran. Dua hal itu mungkin bisa saya manfaatkan. Maka, dengan sisa tabungan kecil yang saya sembunyikan, uang recehan yang dulu diam-diam saya sisihkan dari belanja rumah tangga, saya membeli beberapa bahan. Tepung, gula, mentega, serta kain perca dan jarum jahit. Awalnya saya hanya membuat kue sederhana untuk dijual ke tetangga. Ada yang membeli karena kasihan, ada juga yang benar-benar suka dengan rasanya. Sementara itu, untuk jahitan, saya menerima permintaan kecil seperti memperbaiki baju robek atau mengecilkan ukuran gamis. Tidak seberapa hasilnya, tapi dari situ saya mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, harga diri. Namun, jalan tidak selalu mulus. Beberapa orang meremehkan usaha saya. Vina, bekas istri Chandra itu sekarang jualan kue? Hahaha, kasihan sekali. Mana bisa sih, hidupnya dulu enak, sekarang disuruh banting tulang. Ucapan-ucapan itu tentu menyakitkan, tapi saya menahan diri. Saya tahu, jika saya berhenti hanya karena cibiran, maka benar ucapan mereka bahwa saya perempuan gagal. Saya justru menjadikan hinaan itu sebagai bahan bakar. Malam-malam saya habiskan dengan belajar dari internet lewat ponsel tua saya. Saya mencari resep baru, cara menjahit yang lebih modern, hingga trik sederhana pemasaran. Saya mencoba hal-hal kecil seperti memotret kue saya lalu mengunggahnya di grup WhatsApp warga. Hasilnya mulai terlihat, beberapa orang penasaran dan memesan. Meski begitu, ada satu hal yang mengganjal, modal. Usaha kecil saya hanya bisa bertahan kalau saya berani memperluasnya, tapi untuk itu saya butuh uang. Sayangnya, saya tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa dimintai tolong. Suatu malam, ketika saya termenung di teras, ayah menghampiri. Ia meletakkan sebuah amplop berisi uang di pangkuan saya. Ini tabungan pensiun ayah sedikit. Jangan dipikir panjang, gunakanlah. Ayah percaya kau bisa. Air mata saya jatuh seketika. Saya tahu betul, uang itu sangat berharga. Saya berjanji dalam hati tidak akan menyia-nyiakannya. Sejak saat itu, semangat saya semakin menyala. Saya membeli oven bekas kecil untuk memanggang kue dalam jumlah lebih banyak, serta mesin jahit sederhana agar hasil jahitan saya lebih rapi. Usaha saya mulai berkembang perlahan. Ada kepuasan tersendiri saat melihat pelanggan tersenyum karena puas dengan kue atau jahitan saya. Namun, di tengah kebangkitan itu, saya mulai mendengar kabar tak sedap tentang Chandra. Katanya, ia dan Melati sering berfoya-foya, berpesta, dan menghamburkan uang seolah tak ada habisnya. Padahal saya tahu, gaji Chandra tidak cukup untuk semua itu. Dari mana uangnya? Apakah benar desas-desus tentang permainan kotor di kantornya? Saya tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang saya tahu, semakin dalam saya mendengar kabar tentang mereka, semakin besar tekad saya untuk tidak lagi menjadi perempuan lemah yang hanya bisa menangis. Saya, Vina Wulandari, mulai menemukan api dalam diri saya. Dan api itu akan saya jaga, sampai saatnya tiba untuk membuktikan bahwa saya bisa berdiri lebih tinggi daripada mereka yang telah menghancurkan saya. Usaha kecil yang saya mulai dengan penuh keraguan, perlahan-lahan mulai menampakkan hasil. Oven bekas yang dulu saya beli dengan uang pemberian ayah kini tak pernah berhenti menyala. Pesanan kue kering semakin banyak, bukan hanya dari tetangga sekitar,
tetapi juga dari teman-teman mereka yang mulai mengenal rasa kue buatan saya. Mesin jahit sederhana di kamar belakang pun selalu berputar. Ada saja yang datang untuk minta dibuatkan baju sederhana atau sekadar memperbaiki jahitan. Saya tak lagi merasa malu atau minder. Justru ada kebanggaan baru setiap kali saya melihat hasil kerja keras saya sampai ke tangan orang lain. Kuenya enak, Bu Vina, manisnya pas. Begitu komentar seorang pelanggan yang kemudian merekomendasikan saya pada saudara-saudaranya. Dari situ, saya belajar bahwa kepercayaan orang lebih mahal daripada modal uang. Seiring waktu, sedikit demi sedikit saya mulai menyimpan keuntungan. Tidak banyak, tapi cukup untuk menambah bahan dan membeli kain baru. Ibu sering menatap saya sambil tersenyum, meski saya tahu di balik senyum itu ada doa yang tak pernah berhenti. Ayah, meskipun jarang berkata, sesekali memberi petuah singkat, teruslah maju. Nak, jangan lihat ke belakang. Kata-kata sederhana itu terasa seperti bahan bakar tambahan bagi saya. Namun, tak bisa saya pungkiri, kabar tentang Chandra dan Melati tetap saja menyelinap masuk ke telinga saya. Konon, rumah mereka kini lebih megah setelah direnovasi. Mereka sering terlihat dengan mobil baru, berbelanja di mal kota, makan di restoran yang bahkan dulu tak pernah bisa kami datangi. Dari mana semua itu datang? Gaji Chandra yang saya tahu selama ini tidaklah cukup. Suatu sore, saya bertemu dengan seorang teman lama, Mira, yang kebetulan bekerja di kantor yang sama dengan Chandra. Dengan nada hati-hati, ia berbisik, "Vina, ada gosip di kantor. Chandra katanya sering main dengan uang proyek." Atasannya mulai curiga. Saya terdiam. Seakan semua potongan puzzle mulai menyatu. Jadi benar, semua kemewahan itu bukan hasil kerja keras, melainkan dari uang haram. Kabar itu membuat hati saya campur aduk. Di satu sisi, ada rasa puas melihat kebenaran sedikit demi sedikit muncul. Di sisi lain, saya merasa muak. Chandra bukan hanya mengkhianati saya, tapi juga mengkhianati pekerjaannya, bahkan mungkin banyak orang yang dirugikan. Tak berhenti di situ, kabar lain sampai pada saya lewat seorang pedagang pasar. Katanya, Melati sering terlihat keluar bersama pria berbeda. Awalnya saya tidak percaya, menganggap itu hanya gosip murahan. Namun semakin lama, cerita itu makin konsisten. Ada yang bilang ia sering pergi dengan seorang pengusaha kaya, ada pula yang melihatnya di kafe dengan pria muda. Saya mencoba menepisnya, tapi di dalam hati ada rasa getir yang aneh. Ingin sekali saya berkata pada diri sendiri, "Lihatlah, Vina, inilah perempuan yang dipilih Chandra daripada kau." Ia mungkin tampak bersinar di depan mata, tapi nyatanya penuh kebusukan. Di tengah segala kabar itu, usaha saya justru makin menguatkan langkah. Pesanan kue untuk hajatan mulai berdatangan, bahkan ada toko kecil yang ingin menitip jual. Jahitan saya pun semakin banyak yang puas, hingga ada ibu-ibu yang memesan seragam arisan. Saya bekerja siang malam, tapi bukan kelelahan yang saya rasa, melainkan kepuasan. Malam itu, saat saya duduk di depan oven sambil menunggu kue matang, saya menatap ke arah jendela dan tersenyum kecil. Dulu, saya pulang ke rumah orang tua dengan penuh luka, tanpa apa-apa. Kini, saya mulai punya sesuatu yang benar-benar milik saya, hasil tangan saya sendiri. Dan jauh di dalam hati, saya tahu, semakin tinggi Chandra dan Melati mengangkat kepala dengan kesombongan dan harta haram mereka, semakin keras pula mereka akan jatuh. Saya tidak perlu tergesa-gesa. Waktu akan menunjukkan kebenaran. Saya hanya perlu terus melangkah, menjaga api dalam diri saya tetap menyala, dan bersiap untuk hari ketika semuanya terungkap. Hari itu, setelah sekian lama saya berusaha melupakan wajahnya, Chandra akhirnya muncul di depan mata saya lagi. Bukan dengan tatapan angkuh seperti dulu saat mengusir saya,
melainkan dengan raut lelah, mata sayu, dan pakaian yang tampak kusut. Ia datang ke rumah orang tua saya tanpa pemberitahuan. Jujur saja, hati saya bergetar, bukan karena rindu, tapi karena campuran amarah dan getir. "Vina, aku perlu bicara," katanya pelan. Suara itu dulu pernah membuat hati saya luluh, tapi kini hanya terasa asing. Saya berdiri di depan pintu tanpa mempersilakan masuk. "Apa lagi yang kau inginkan, Chandra?" tanya saya dingin. Ia menunduk, seperti orang yang tak lagi punya harga diri. "Melati, dia pergi. Membawa semua harta yang kupunya. Mobil, perhiasan, bahkan tabungan. Aku benar-benar jatuh, Vin. Tolonglah aku, hanya kau yang bisa kutemui." Sejenak saya terdiam, hampir tertawa mendengarnya. Lelaki yang dulu mengusir saya demi perempuan itu, kini datang meminta belas kasihan? Seolah-olah luka yang ia berikan tidak pernah ada? "Kenapa kau datang padaku? Bukankah kau memilih dia? Bukankah kau katakan aku bukan lagi siapa-siapa di hidupmu?" Suara saya bergetar, namun bukan karena lemah. Itu suara dari luka yang telah menjadi baja. Chandra terdiam, wajahnya penuh penyesalan. "Aku salah, Vin. Aku buta. Melati bukan seperti yang kubayangkan. Dia mempermainkanku. Aku kehilangan semuanya. Aku hanya ingin kau menolongku sekali ini." Ada getaran aneh di dada saya. Dulu, mungkin saya akan langsung luluh. Tapi sekarang berbeda. Saya sudah bukan Vina yang dulu, perempuan yang bergantung pada cintanya. Saya perempuan yang berdiri di atas kaki saya sendiri, perempuan yang sudah tahu pahitnya dikhianati. Saya menatapnya lekat-lekat. "Kau kehilangan semuanya, Chandra? Itu adil. Karena dulu, kau juga merenggut semua yang kupunya, rumahku, martabatku, dan hatiku. Jadi jangan pernah berharap aku akan menolongmu." Ia terdiam, wajahnya memucat. Saya bisa melihat jelas betapa rendah dirinya saat itu. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saya mendengar kabar dari seorang kenalan yang bekerja di kantor Chandra. Ternyata benar, dugaan korupsi kecil yang ia lakukan selama ini akhirnya terbongkar. Atasannya sudah mengendus semua bukti. Hanya tinggal menunggu waktu sampai Chandra benar-benar jatuh, bukan hanya secara pribadi, tapi juga di mata hukum. Saya sempat berpikir, apakah saya harus diam saja, ataukah saya bisa mempercepat kejatuhannya? Hati kecil saya berbisik, inilah saatnya balas dendam. Dengan hati-hati, saya mengumpulkan potongan informasi dari orang-orang yang tahu. Saya menemukan bahwa ada dokumen yang bisa membuktikan keterlibatan Chandra. Ketika dokumen itu sampai di tangan pihak berwenang, saya tahu nasibnya akan hancur total. Malam itu, saya duduk sendirian di kamar. Amplop berisi fotokopi dokumen ada di meja. Saya menatapnya lama. Ada rasa iba yang samar, tapi cepat saya tepis. Orang yang pernah mengkhianati saya tidak pantas mendapatkan simpati saya. Saya ingat jelas malam ketika ia mengusir saya. Wajahnya dingin, penuh kesombongan. Kata-katanya, "Kau harus pergi dari rumah ini." Itu cukup menjadi alasan untuk menekan langkah saya ke depan. Saya tersenyum getir. "Chandra, kau pikir aku akan tetap menjadi perempuan yang kau injak? Kau salah besar. Kali ini, kau akan tahu rasanya kehilangan segalanya." Dengan tangan mantap, saya memastikan dokumen itu terkirim ke pihak berwenang. Saya tidak menoleh ke belakang lagi. Malam itu saya tidur dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya, saya merasa luka saya terbalaskan sedikit. Tapi saya tahu,
puncaknya belum tiba. Chandra baru akan benar-benar merasakan nelangsa ketika semua yang ia bangun dengan kebohongan runtuh di depan matanya. Dan saya, Vina Wulandari, akan berdiri tegak menyaksikannya. Hari ketika kabar itu datang, saya hanya bisa duduk diam di ruang tamu rumah orang tua sambil menatap kosong ke arah jendela. Seorang kenalan yang masih bekerja di kantor Chandra mengabari lewat pesan singkat, Chandra resmi dipecat. Tuduhan penyalahgunaan dana akhirnya terbukti. Ia bukan hanya kehilangan pekerjaannya, tapi juga terancam berurusan dengan hukum. Saya menarik napas panjang. Bukan rasa puas berlebihan yang saya rasakan, melainkan sebuah kelegaan. Seperti beban lama yang akhirnya dilepaskan. Saya tidak perlu lagi membayangkan bagaimana caranya membalas dendam, takdir sudah menuntunnya ke jalan kehancurannya sendiri. Beberapa hari kemudian, saya mendengar kabar bahwa Melati benar-benar menghilang. Ada yang bilang ia kabur keluar kota bersama pria yang lebih kaya. Ada juga yang menyebut ia terlilit utang akibat gaya hidupnya sendiri. Entahlah. Yang pasti, Chandra kini benar-benar sendirian. Rumah mewah yang dulu dibanggakannya dijual, mobilnya disita, dan ia hidup dalam kesulitan. Sementara itu, hidup saya justru berbalik arah. Usaha kue yang saya tekuni semakin berkembang. Awalnya hanya pesanan kecil, kini saya bisa membuka toko kue sederhana di pinggir jalan utama desa. Dari situ, pelanggan semakin bertambah, bahkan ada yang datang dari luar desa. Mesin jahit saya juga tidak pernah sepi orderan. Ibu-ibu mempercayakan seragam acara keluarga pada saya. Saya ingat, saat pertama kali menggantung papan kecil bertuliskan, "Kue jahitan Vina," dada saya bergetar haru. Itu bukan hanya papan nama, melainkan simbol dari kebangkitan saya. Perempuan yang dulu diusir dengan hina, kini mampu berdiri dengan kepala tegak. Hari itu, Chandra kembali datang. Kali ini, ia tak lagi memakai kemeja rapi atau sepatu mengkilap. Penampilannya lusuh, wajahnya penuh guratan lelah, seperti seseorang yang kehilangan arah. Ia berdiri di depan toko saya, menatap papan nama itu dengan mata berkaca-kaca. "Vina, maafkan aku. Aku bodoh. Aku menyesal," katanya dengan suara serak. Saya berhenti melipat kain, lalu menatapnya tanpa ekspresi. Dulu, kata-kata itu mungkin akan membuat saya luluh. Tapi sekarang, saya hanya merasakan jarak yang begitu jauh di antara kami. Bukan lagi karena rumah tangga kami telah hancur, tapi karena hati saya sudah tidak ada untuknya. "Chandra," saya berkata pelan tapi tegas, "kau pernah membuatku jatuh ke titik terendah dalam hidupku. Kau pernah membuatku merasa tidak berharga. Tapi dari itu semua, aku belajar bangkit. Dan hari ini aku berdiri di sini bukan karena bantuanmu, melainkan meski tanpa dirimu. Jadi jangan berharap aku akan kembali membuka pintu untukmu." Ia terdiam, menunduk. Saya bisa melihat pundaknya bergetar, entah karena tangis atau rasa malu. Untuk pertama kalinya, saya tidak lagi merasa kecil di hadapannya. Justru dialah yang kini berdiri sebagai sosok yang kalah, yang kehilangan segalanya. Saat ia melangkah pergi, saya tidak menoleh lagi. Ada sedikit perih yang samar, karena bagaimanapun, ia pernah menjadi bagian dari hidup saya. Tapi di atas semua itu, ada rasa lega. Saya akhirnya benar-benar bebas. Malam itu, saya menutup toko dengan senyum. Saya sadar, kemenangan terbesar saya bukanlah melihat Chandra hancur, melainkan menyadari bahwa saya bisa membangun kembali hidup saya tanpa dirinya. Saya bukan lagi perempuan yang ditinggalkan dan dipermalukan. Saya adalah Vina Wulandari. Seorang perempuan yang berhasil menemukan harga dirinya kembali. Dan ketika saya menatap ke langit malam, saya berbisik pada diri sendiri. Aku tidak lagi hidup untuk balas dendam.
Aku hidup untuk diriku sendiri, untuk masa depanku, dan untuk kebahagiaan yang pantas kudapatkan.